Amitofo, selamat sore semuanya. Sekarang ini Suhu pikir Suhu akan berbagi tentang kenapa banyak keluarga, banyak dinasti, banyak keluarga yang sangat kaya, tapi hanya kaya pada masanya saja. Setelah keturunannya, kekayaannya menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Ini karena orang tuanya tidak mendidik anaknya untuk apa? Untuk mengumpulkan pahala kebajikan, malahan membiarkan anaknya sesuka hati menghabiskan uangnya, atau bahkan ia sendiri yang memenuhi semua keinginan kemauan anaknya untuk apa? Untuk menikmati hidup, untuk bermewah-mewahan. Inilah yang menyebabkan keluarga tersebut itu dengan cepat harta kekayaan keberuntungannya itu menjadi makin lama makin berkurang. Jadi ini yang harus orang tua ajarkan kepada anaknya untuk mengumpulkan banyak-banyak pahala kebajikan agar hokinya, fupaunya itu semakin bertambah atau bisa bertahan. Kalau dia habiskan saja, itu akan menyebabkan hoki atau fupaunya, keberuntungannya, kekayaannya itu Jadi jangan berfikir, kekayaan saya bisa untuk 7 turunan. Jadi tidak perlu mengajarkan anak-anak untuk bagaimana melakukan kebajikan. Sehingga anak-anaknya itu menjadi sombong, angkuh, manja, dan suka memandang orang lain, orang yang dianggap lebih rendah kelasnya dari dia. Itulah yang menyebabkan pahala kebajikan, hokinya, hupaunya itu berkurang dengan cepat. Sehingga pada masa orang tuanya mencari kekayaan itu, mengumpulkan kekayaan tersebut itu bisa habis, bisa berkurang banyak atau hilang sama sekali pada masa keturunannya. Jadi perumpamaannya harus kita ketahui bahwasanya kita setiap orang itu lahir di dunia ini, dilahirkan oleh ibu kita itu, kita sepertinya perumpamaannya kita membawa tabungan, membawa saving, masing-masing membawa tabungan kita. Sama seperti mengapa seseorang itu bisa menjadi kaya raya, jutawan, miliuner atau triliunan. Itu karena kenapa? Dari lahir dia sudah membawa savingnya itu, rekeningnya itu sudah penuh, sangat banyak sekali, berlimpah luas. Jadi dia sehingga kehidupan ini dia bisa menjadi kaya raya. Jadi seperti anak yang kita lahirkan, karena dia membawa kita kaya raya, triliunan atau miliuner. Jadi anak kita otomatis membawa apa? Membawa saving, membawa rekening yang sangat banyak isinya. Tapi sebagai orang tua kita tidak berusaha menambah tabungan, menambah simpanan savingnya. Bahkan kita menghabiskan savingnya dengan memberikan apa? Dengan memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan seperti dari kecil, dari bayi aja sih kita sudah menyediakan mainan yang berjuta-juta yang untuk memenuhi kemauan dia, kesenangan dia. Apa yang sang anak mau kita berikan sama sekali, karena kita berpikir kita bersusah payah mencari uang ini untuk apa, untuk siapa, toh nggak dibawa mati. Jadi kita berikan kesenangan untuk anak kita. Apa yang dia minta kita penuhi semua keinginan dia. Jadi terakhir anak ini membesar dewasa tanpa memiliki kemampuan apa? Untuk bekerja, untuk mencari uang. Jadi inilah yang kesalahan yang dilakukan orang tua. Jadi jika kehidupan kita ini kita sudah mapan, bagaimana kita meneruskan kemapanan ini, kekayaan ini bahkan ke anak cucu kita. Jadi kita harus mengajarkan empat hal kepada anak kita. Jadi misalnya yang pertama, kita harus apa? Fengxian zhanghu. Kita mau fengxian zhanghu harus kita bisa mengajarkan mereka untuk apa? Bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi ini disebut apa? Mengisi kembali tabungan dia, mengisi kembali rekening dia.
Jadi tidak dihabiskan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia menggunakan untuk membantu orang lain atau memberi persembahan kepada orang yang patut diberi persembahan. Ini disebut mengisi kembali buku tabung. Jadi dari kecil kita mengajarkan anak kita untuk memberi dana, memberi persembahan atau memberi sedekah atau memberi bantuan. Ini harus diberi pengertian dari kecil. Mungkin saja yang kita berikan dana atau sedekah mungkin hanya 1.000, 10.000 atau 100.000 atau berapa sejuta rupiah. Jadi pas kembali ke buku tabungan itu mungkin bisa 10 kali lipat atau 100 kali lipat atau bahkan yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi ini ajaran ini dari kecil harus sudah diajarkan kepada anak-anak kita agar dia jadi dari kecil kita mengajarkan anak kita untuk berwelas asih, untuk memberi, untuk mempersembahkan. Jadi yang kedua adalah kita mengajarkan anak kita untuk apa? Zhenxi fubao. Zhenxi itu maksudnya kita tidak menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan. Kita harus menghemat. Menghemat apa? Menghemat hoki kita, hupau kita. Jadi bukan uang saja yang kita hemat, makanan kita hemat, tapi hoki. Hupau juga bisa kadang kita berpikir, uang kita begitu banyak, kita begitu kaya, kenapa kita harus berhemat? Untuk apa berhemat? Seolah-olah kita itu tidak mampu, seolah-olah kita itu miskin, seolah-olah kita itu nanti dipandang rendah oleh orang lain. Bagaimana? Ini adalah hal yang pandangan yang jadi misalnya kalau berpakaian itu membeli pakaian atau tas atau pangannya itu, sandangnya itu kita tidak berlebihan yang terlalu mewah, ataupun kita kadang memberi uang jajan itu tidak berlebihan. Ini untuk apa? Untuk mengajarkan dia bahwa apa yang kita terima pada kehidupan ini, apa yang menjadi milik kita pada kehidupan itu, kehidupan sekarang ini sesungguhnya berasal daripada kehidupan sebelumnya, karena kita telah banyak bersedekah, banyak berdana, banyak memberi persembahan pada kehidupan sebelumnya, maka kehidupan sekarang ini kita menikmati. Jadi untuk tidak menghambur-hamburkan pahala kebajikan kita dari kehidupan yang lampau, jadi kita harus berhemat-hemat, 珍惜我们的福报. Jadi yang ketiga adalah kan'en fubao, berterima kasih, bersyukur dalam hati kita. Apapun yang kita dalam kehidupan sekarang ini, misalnya sandang dan pangan kita sudah tercukupi, bahkan berlebihan, maka harus merasa sangat berterima kasih kepada apa? Kepada Tuhan, kepada Buddha, kepada Bodhisattva, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada guru-guru, sahabat, teman kita. Kita harus merasa bersyukur, berterima kasih. Bagaimanakah kita mengungkapkan rasa terima kasih atau rasa syukur kita terhadap keluarga yang lebih senior? Kita harus menghormati mereka meskipun kita melihat bahwa kehidupan mereka tidak sebaik kita, ataupun pendidikan, kebiasaan kita tidak sebaik kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tetap menghormati dan menghargai keluarga kita yang senior, yang lebih tua. Jangan memandang rendah mereka karena status sosial atau pendidikan mereka. Kita harus merasa bersyukur kita menerima pendidikan yang baik, menerima ajaran atau mendapatkan kenikmatan seperti sandang pangan yang berlebihan. Jadi ini sebagai ungkapan rasa syukur kita, tidak memandang mereka, para guru-guru kita yang mengajari kita, meskipun mereka kekayaannya tidak sebanding terhadap para junior, orang yang muda kita, lebih muda. Jadi kita ajarkan anak-anak yang lebih muda dari usianya, dia harus bisa menyayangi dan menjaga mereka. Inilah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Yang keempat, mengajarkan apa? Agar mereka tidak terus-menerus membeli barang-barang mewah, barang-barang bermerek. Terhadap barang-barang mewah, barang-barang bermerek, atau barang-barang biasa saja, tidak terlalu
tergila-gila terhadap barang-barang mewah. Jadi ini adalah 4 hal yang harus kita ajarkan kepada anak kita agar pada masa mereka tetap bisa mempertahankan atau bahkan menambah kekayaan rezeki dan hoki mereka. Amitofo.